Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hukum investasi dengan tema deposito. Boleh dilanjut. Sebelum kita ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hilda Permatasari dengan NIM akhir 001, Alia Asmi Putri Eryani dengan NIM akhir 002, saya sendiri Muhammad Fairuz Damarsandi dengan NIM akhir 008, Muhammad Alfutudinata dengan NIM akhir 104, Dea Febriana dengan NIM akhir 232. Boleh dilanjut. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui tentang apa itu deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Lanjut. Kemudian, apa dasar hukumnya tentang deposito? Dasar hukum deposito itu beberapa kali diubah dikarenakan terdapat penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mengatasi perkembangan zaman. Pada awalnya, deposito diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan diubah sekali lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kemudian ada manfaat deposito. Yang pertama adalah manfaat bagi bank, yaitu sebagai salah satu bentuk usaha bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum. Upaya tersebut sebagai penambah modal untuk menunjang usaha perbankan, khususnya di bidang peminjaman kredit dengan memberikan rangsangan berupa suka bunga deposito. Yang kedua, manfaat bagi nasabah. Deposito yang menawarkan suku bunga yang tinggi dibandingkan simpanan lain. Selain itu, dapat memperoleh jaminan kredit dan dapat mengelola keuangan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Yang ketiga, manfaat bagi perkembangan ekonomi. Dana yang terhimpun oleh bank akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, akan digunakan secara maksimal dalam rangka keperluan yang produktif, secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Next. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito sendiri ini ada 3. Yang pertama ada deposito berjangka, lalu ada deposito on call, dan ada sertifikat deposito. Yang pertama deposito berjangka. Deposito berjangka ini merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Lalu yang kedua ada deposito on call. Deposito on call ini merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasa dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah tergantung bank yang bersangkutan. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposito on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya. Nasabah sudah memberitahukan bank penerbit.
Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank. Lalu yang terakhir ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non-tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam bentuk nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah itu dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama. Next. Kemudian ada cara menabung deposito serta cara memilih deposito. Nah, yang pertama kita tuh harus memperhatikan dan membandingkan reputasi bank yang akan kita pilih untuk membuka tabungan deposito. Nah, pastikan bank ini tuh memiliki reputasi yang baik dan memenuhi standar kualifikasi dari Bank Indonesia. Dengan begitu kita bisa merasa aman untuk memutuskan menabung dalam bentuk deposito. Kemudian yang kedua ada bandingkan manakah jenis deposito yang sesuai dan bandingkan dari sistem pembayaran bunga dan tingkat yang ditawarkan masing-masing bank. Ketiga, kita harus waspada terhadap tawaran suku bunga yang tinggi dan kita harus berhati-hati dengan bank yang menawarkan suku bunga yang di atas ketentuan lembaga penjaminan pinjaman. Next. Kemudian ada keunggulan-keunggulan investasi di deposito. Yang pertama ada keamanan terjamin. Ini di mana seluruh dana deposito ini telah dilindungi oleh pemerintah Indonesia melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang kedua ada bunga deposito mudah diakses, di mana nasabah bisa mengakses bunga deposito dengan mengambilnya secara langsung atau mentransfernya ke rekening lain. Yang ketiga, ada minim resiko kerugian, di mana keuntungan deposito ini tidak bergantung pada kondisi pergerakan pasar maupun kondisi keuangan nasional. Yang terakhir ada jangka waktu fleksibel, di mana nasabah ini bisa bebas memilih jangka waktu yang ditentukan pada tabungan deposito yang kita pilih. Next. Kemudian ada kekurangan dari investasi deposito. Bunga yang ditawarkan ini cukup rendah dibandingkan dengan bunga-bunga yang seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu. Jadi sebelum tenggat waktu yang diperjanjikan sama bank itu kita nggak boleh kayak ngambil dulu gitu. Yang ketiga, seringkali kita tergerus inflasi dan terkena pajak final. Yang empat, bunga tidak naik meskipun suku bunga naik. Next. Baik, yang selanjutnya contoh kasus. Sebelumnya mengapa kita harus memilih investasi-investasi yang aman, salah satunya deposito, salah satunya yakni karena dengan memilih investasi yang aman dalam hal pemilihan investasi karena sudah dijamin LPS yang tadi yang telah disampaikan oleh teman saya, selain itu juga menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan atau tidak diinginkan ketika kita berinvestasi. Contohnya, yakni pada krisis moneter tahun 1998, di mana diawali dengan likuidasi dengan pencabutan izin 16 usaha perbankan pada tanggal 1 November 1997, yang diikuti dengan kebangkrutan para bank-bank yang tidak terhindarkan karena krisis moneter. Hal itu menjadikan sebuah simpanan-simpanan yang ada di bank pada saat itu, termasuk deposito, tabungan, dan lain sebagainya, tidak dapat diambil. Nah, oleh karenanya, dengan adanya kejadian itu yang sangat signifikan dan masif, mempengaruhi ekonomi di Indonesia, oleh karenanya terbentuklah yang tadi namanya LPS tersebut. Oleh karenanya, dengan kasus ini kita diharapkan berhati-hati dalam memiliki atau memilih instrumen investasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah tadi disampaikan
teman-teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.